wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari Sabtu di malam minggu kedua, tepatnya tanggal 12 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Ya. Bulan yang lalu dibahas masih mengenai najis, yaitu najis sedang. Umum yang kita rasakan adalah kebanyakan najis sedang, dan najis tersebut ada di seputar kita, ya, terutama buang air besar, buang air kecil yang kita keluarkan adalah najis, ya. Dan banyak lagi yang sudah dibahas. Kemudian ada najis yang jenisnya hukmiyah, ada yang jenisnya ainiyah. Kalau najisnya hukmiyah, hukumnya najis, tapi ainnya nggak kelihatan. Kalau najis ainiyah jelas kelihatan bentuknya, apakah itu kotoran binatang, kotoran kita, baik baunya, warnanya, atau rasanya, yang kelihatan itu namanya najis ainiyah. Adapun nggak kelihatan, najisnya nggak kelihatan, tapi hukumnya tetap najis. Nah, itu udah dibahas. Hukumnya tetap najis. Wajib dicuci nggak? Wajib dicuci. Sekalipun ainnya nggak kelihatan. Contoh misalnya lantai, ubin, kena najis, dicucinya nggak dengan cara yang benar. Kita perlu kasih catatan bahwasannya Islam ini ajarannya luar biasa. Ada aturannya, harus diikutin. Ya, dalam ilmu fikih itu ada aturannya. Cara-caranya semua dibahas. Kenapa kita harus jauh dari najis? Karena ketika ibadah nggak boleh ada najis, baik sholat, tawaf, ya, dan juga najis itu sama-sama kita ketahui bahwasannya najis itu tentunya sesuatu yang tidak bagus dan mengandung bakteri, mengandung segala penyakit. Ya, tentu di dalam ibadah tidak menjadi sah. Paling utama adalah sholat. Nah, najis hukmiyah, najis ainiyah. Ainiyah mudah kita bisa lihat, ada baunya, ada rasanya, ataupun ada warnanya. Najis ainiyah nggak kelihatan itu semua. Satu contoh, pakaian kita cuci nggak sesuai syariat, nggak tahu air yang suci mensucikan. Akhirnya hukumnya najisnya memang secara ainiyah nggak ada, tapi hukumnya tetap najis. Nah, baik. Itu sudah dibahas.
Nah sekarang kita membasuh najis. Kemudian dalam membasuh najis ada langkahnya. Pertama, kita cuci sekali dengan air yang suci mensucikan. Seperti dari keran deh. Kalau zaman sekarang kan udah pakai keran. Sekali basuh, bersih. Udah cukup. Tapi langkah sunnahnya sampai 3 kali. 2 kali dicuci bersih. Tambahin 1 jadi 3 kali. Nah bagaimana menghadapi 3 kali cuci masih ada najis? Seperti misalnya darah. Di pakaian kita ada darah. Habis motong ayam, motong kambing. Atau kita kena bisul, ada darah. Baju baru. Masa kita buang? Ya, Islam nggak ngajarin juga mubazir dibuang. Kita cuci sekali, 2 kali, 3 kali masih ada. Nah, itu boleh ditambahkan dengan isti'anah. Isti'anah itu bantuan. Nahwu sobun, dengan sabun. Sekarang ada namanya deterjen atau pemutih. Ya, jangan pakai pemutih dulu. Jangan pakai sabun dulu. Cuci dulu sampai 3 kali. Kalau 3 kali tidak hilang, makanya namanya halat ta'assur. Ya. Nah, ini namanya halat ta'assur. Ta'assur boleh pakai sabun. Nah, sekarang ada hukum-hukumnya di sini. Ya. Hukmu fi halat ta'assur. Hukum dalam keadaan ta'assur, sulit. Artinya ta'assur ini udah 3 kali basuh belum hilang. Baik. In baqiyal launu faqad aurihi faqad hakamna bi taharatil mahal. Jika masih ada sisa warnanya saja, kita udah cuci nih sampai 3 kali, yang masih ada apanya? Warnanya. Nah, seperti darah tuh, biasanya warnanya hilang susah, apalagi udah kelamaan. Dicuci 3 kali, nggak hilang. Tambah pakai sabun, nggak hilang. Aurihi atau nih ya, bukan dua-duanya, warna atau baunya. Atau baunya, fakot, hanya saja 1 itu aja. Kalau enggak warna, baunya, maka kami hukumkan itu dalam keadaan toharoh mahal. Toharatil mahal, tempatnya jadi suci. Ingat, 3 kali suci, 3 kali cuci, 3 kali basuh, enggak hilang. Tambahin sabun, masih kagak hilang. Namanya halat ta'assur. Itu jadi suci kalau yang masih ada warnanya atau baunya. Enggak dua-duanya, warna atau bau. Sekarang in baqiyal launu warihi ma'an wa in baqiyar launu warihu ma'an, jika masih ada warna dan baunya. Nah, ini bareng nih. Warnanya ada, merah, dicium masih bau amis. Nah, paham ya? Darah kan baunya amis. Itu bisa juga kejadian, maaf, kita orang laki, jangan nemuin. Tanya istri ente, orang perempuan. Kalau menstruasi, suka nembus kan, maka celana dalamnya dicuci. Udah 2-3 kali masih bebekas tuh. Warna nggak hilang, tapi bau hilang. Udah, halat ta'assur kita pakai sabun, udah bersih. Tapi sekarang warnanya ada, baunya amisnya masih ada. Bersamaan adanya. Auto'mu wahdahu, atau rasanya. Nah, ini rasa memang jarang, tapi kalau auto'mu ini buat sendiri dia, wahdahu sendiri. Biasanya warna sama bau masih ada. Wajaba ziyadatul ghusalat, maka wajib dibasuh beberapa basuhan. Maka wajib ditambah beberapa basuhan. Kan tadi 3 kali. Nggak hilang, pakai sabun. Hilang semua, ya udah sah, udah jangan diceritakan, udah kelar. Tapi sekarang warnanya masih ada. Atau baunya masih ada, suci. Tapi kalau dua-duanya masih ada, warna ada, baunya masih ada, ziyadah, maka ditambahin. Dengan apa? Ziyadatul ghusalat, ditambahin beberapa basuhan. Makanya Anda kalau cebok nggak 3 kali, jarang kan inti 3 gayung lebih. Nah, pakai sabun beberapa basuhan nggak apa-apa. Hatta tazul, sehingga sampai hilang. Ya, sampai hilang. Ma'al isti'anah, bersama dengan bantuan binahwi sobun. Pakai sabun lagi nggak apa-apa, pakai deterjen lagi nggak apa-apa. Kalau 2 sifat itu tidak hilang, 2 sifat. Tapi biasanya udah berapa basuhan pasti akan ada yang hilang, yaitu baunya. Tuh, kayak darah.
Ada juga seperti misalnya, ya tai nih, bukan jorok ngomongnya, tai hilang kayak tai anak kecil. Ya kalau masih punya bayi ada namanya, kalau Betawi bilang tainya ladek. Ladek tuh lengket, baunya nggak hilang-hilang. Bener, udah dicuci udah hilang, udah bersih banget putih, tapi dicium masih rada-rada bau. Nah itu baunya doang, sah udah. Yang penting nggak ada warna bersamaan dengan bau. Paham nggak di sini? Ya, paham kan? Enggak. Idza qala ahlul hibrah, ya, berkata nih ahlul hibrah, ahli ilm di dalam ilmu fikih, inna hadhihi najasah la tazul illa biqati. Sesungguhnya ini najis tidak hilang kecuali dengan dipotong. Nah ini kalau misalnya kejadian najis itu nggak bisa hilang, diapain aja nggak hilang, kecuali wajib dipotong nih baru hilang. Pangkas atau dipotong atau dirobek baru hilang. Fatusamma hadhil hala halatut ta'addur. Maka ini namanya halatnya halat yang udah ta'addur, udah dapat keringanan ta'addur. Kalau tadi kan ta'assur yang sulit, sekarang bukan sulit lagi, di atas sulit nggak bisa hilang kecuali dipotong, maka namanya ta'addur. Nah, al-hukmu fi hali ta'addur. Nah, hukumnya bagaimana ini yang ta'addur? Yu'fa an hadihin najasah, najis tersebut dimaafkan. Ya, ingat ini najis bukan ada di luar ya. Najis ini nempel di mana badan kita. Masa badan kita mesti dipotong? Atau di pakaian kita, atau di pici, atau yang kita bawa sholat, atau sejadah. Diusahakan yang udah berjalan nggak hilang. Pakai halat ta'asur yang tadi nggak hilang juga. Satu-satunya sejadah dibuang ini. Di tengah dipotong gimana? Misal ya celana dipotong, ya kan nggak mungkin. Kayak gimana nih? Dibuang, sayang emang celana atuh-atuhnya. Ya. Kecuali dipotong ini, udah diusahakan ya, bukan nggak diusahakan, ingat. Ntar ada najis nggak apa-apa, dimaaf, bukan. Udah dilaksanakan dulu ikhtiar. Islam itu selalu ada ikhtiar, ada usaha. Usaha udah berjalan sampai halat ta'asur belum hilang, pakai halat ta'adur, maka hukumnya jadi dimaafkan. Ya, tasihus sholah biha, maka sah kita sholat dengan pakaian yang tersebut, yang sudah dengan berbagai macam tidak juga hilang. Mudah, yang penting mau jalanin dulu syariat-syariatnya. Itulah Islam begitu. Ya, memudahkan, tidak dipersulit, tapi jangan digampang-gampangin. Allah murkanya di situ sama hambanya. Ya, ilmu-ilmu Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian digampang-gampangin, dilecehkan. Namanya melecehkan, kita yang gampang-gampangin perintah kan namanya melecehkan. Manusia aja dilecehkan marah, bagaimana Allah? Tapi kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, maka di mana tempat selalu agama ini Islam mengajarkan ada namanya rukhsah, adanya keringanan. Kita jalan jauh ada keringanan, sholat di jamaah dan yang lain-lainnya. Termasuk ini. Jadi kalau sulit sudah hilang, maka dimaaf karena udah usaha prosesnya berjalan nggak hilang juga. Walau tamakkana fiha ba'du min izalatiha wajaba alaihi izalatuha. Kalau memungkinkan, kita kan udah sholatnya sah. Andai kata memungkinkan, setelah itu bisa dihilangkan. Ternyata ada ketemu formulanya. Ya, itu udah berjalan seminggu, udah usahakan nggak hilang juga, sholat udah. Bersamaan itu pakaian kita, yang kita pakai pakaian bukan baju aja, namanya pakaian. Beda baju, kaos itu pernya itu celana, tapi kalau secara jumlah namanya pakaian. Di mana pakaian kita sholat, udah kita jalankan apa aja nggak bisa juga, kita sholat. Bersamaan itu ada najis, dimaaf. Nah berjalan waktu, sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu, ada ketemu. Wah ada barang nih yang bisa menghilangkan. Menghilang apa? Menghilangkan bukan baju lagi, nyawa-nyawa lu hilang. Ya, jangan diminum. Ya, jangan minum. Pemutih misalnya. Ya, atau apa, sekarang udah zaman modern. Hilang tuh.
bisa hilang setelah seminggu inti wajib alizalatiha, maka wajib untuk dihilangkan. Ya, karena itu udah dikasih rukhsah, udah dikasih keringanan. Begitu sulitnya menghilangkan najis, masih ada yang sebenarnya nggak sah inti sholat, tapi karena usaha udah berjalan, akhirnya sholat sudah dimaaf, diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kemudian beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan, ya inti dapat kabar sesuatu itu bisa menghilangkan sesuatu itu bisa menghilangkan najis itu, maka cepat inti hilangin. Ya, gitu. Karena sebaik-baiknya kita sholat tidak ada najis. Ya. Ini nanti masalah sholat orang di penjara nggak bisa keluar, penjara yang orang benar-benar di penjara nggak bisa ini, nggak ada pakaian, sholat udah tanpa pakaian pun sah. Keadaannya gimana tuh? Itu karena begitu. Jadi yang namanya sholat nggak bisa ditinggal sama sekali. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Sholat nggak bisa ditinggal. Walaupun dalam keadaan itu jadi pengantin sakit, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pakai pakai diam aja begini, nggak bisa pakai isyarat. Selagi otak masih berjalan, belum koma, masih wajib hukumnya. Bagaimana caranya? Ada ajarannya. Gak bisa wudhu, tayamum, gak tayamum, ditayamumin. Tayamumin gampang dong, begitu emang pakai debu di aur-aur, kan enggak. Kadang dipersulit. Ya, kalau juga udah nggak bisa, baru kedepanin, sholatin. Selagi belum disolatin, sholat wajib. Iblis, ya diciptakan sama Allah Ta'ala, kan Allah ciptakan berkelas-kelas, maka diciptakan Nabi Adam, disuruh sujud penghormatan. Antara makhluk sama makhluk. Manusia, iblis merasa lebih hebat, maka nggak mau sujud, menolak perintah Allah untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan, nolak. Allah laknat sejadi-jadinya. Allah laknat sejadi-jadinya sudah. Bagaimana kita manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, memang kita diciptakan untuk apa? Bukan yang lain, untuk ibadah kepada Allah. Terutama sholat, 5 waktu 5 kali. Dia tolak nggak mau sholat, bagaimana? Iblis dilaknat sekali doang loh, bukan berkali-kali ya. Sujud, besok lagi sujud, nggak mau, enggak, sekali doang. Perhatikan nih, yang dimain-mainin sholat. Sekali doang dia tolak perintah Allah. Bagaimana kalian, hamba-hamba Allah, diciptakan sama Allah, dia menolak kepada Allah Ta'ala. Satu hari, satu malam 5 kali. Bagaimana berhari-hari? Ini bukan aneh nih. Kalau secara rasio, dia lebih jahat dari iblis. Lebih brengsek dari iblis. Makanya jangan pernah kasih amanat sama orang yang ninggalin sholat. Sholat itu amanat yang paling besar. Kalau amanat Allah aja dilanggar, apalagi amanat manusia. Siapapun ente pilih. Kalau perempuan cari imam, seorang laki-laki, ente milih RT, RW sampai ke atas. Kalau nggak sholat, jangan pernah ente pilih. Kalau amanat Allah aja dilanggar, amanat rakyat, amanat ente pasti dilanggar. Pasti. Udah pasti Allah aja dilanggar, Allah aja dihianatin, ente dihianatin. Wah pasti. Jangan berteman atau boleh sekedar kenal boleh, tapi jangan pernah kasih amanat kepada orang yang nggak sholat. Paham di sini? Ya, ini bukan aneh, terserah ente mau jalani nggak jalani, tapi aneh percaya kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah aja udah dihianatin, apalagi kita. Begitu pegangan kita. Kalau agama saja sudah dihianatin, gimana kita? Ya, makanya ente sebagai pemimpin rumah tangga, jangan sampai istri ninggalin sholat, kalian tanggung jawab nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah masuk waktu Isya, ya lakukan lagi sholat berjamaah karena derajatnya 27 kali. Inti sholat sendiri sama sholat berjamaah sama aja inti sholat 27 kali, melebihi dari sholat sendiri. Nanti insya Allah bulan yang akan datang panjang umur, sehat afiat. Cara nyuci di di mesin cuci, ya di mesin cuci otomatis namanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik.